Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wadah 7. Untuk di video kali ini saya akan membagikan tips ataupun cara ataupun dibilang metode ataupun ide usaha untuk rekan-rekan sekalian. Jadi ide usaha ini ataupun tips ini bisa dilakukan untuk di semua kalangan, asal ada niatnya untuk kita mau berusaha. Jadi sebagai pun dia bisa jadi ide usaha, bisa juga sebagai apa saya bilangnya, sebagai tarik kita supaya produk-produk yang kita jual itu lebih simpel, ekonomis dan tinggi. Jadi untuk produk ini, mungkin produk ini sangat laris manis ya, maksudnya produk ini sering diburu semua kalangan. Tapi sebelum kita lanjut ke topik utamanya, semoga di hari ini usaha rekan-rekan dilancarkan, semakin ramai dan semakin sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi produk ini termasuk kebutuhan sembako ya, sembako yang istilahnya primer lah untuk digunakan. Jadi produk ini bisa kita beli di grosir-grosiran, grosir besar lah. Jadi kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah dan kita bisa menjualnya kembali ke toko-toko kecil. Jadi produk ini bisa kita bilang kebutuhan pokok. Jadi yang saya maksudnya kebutuhan pokok itu ya gula ya. Jadi gula itu bisa kita beli di grosir besar, mungkin harganya di sekarang itu di 810.000 di tempat saya ya. Tapi kalau di tempat lain saya nggak kurang tahu. Jadi itu nanti bisa dikalkulasikan dengan modal dan berapa biaya habis untuk mengemasnya. Jadi produk ini saya kemas semenarik mungkin agar bisa saya jual di toko supaya lebih simpel ya. Tapi berjalannya waktu produk ini bisa jadi ide usaha. Kenapa saya bilang bisa jadi ide usaha? Karena misalnya seperti ini ya, jadi untuk harga ini bisa misalnya kita dapat 810.000. Ini harga utamanya Pergoni, merek terserah, ada GMP, merek apapun yang masalah. Jadi yang saya bilang sebagai inisiatif ataupun tips untuk mengemas gula ini seperti ini ya. Jadi kemasan gula itu saya silen dengan alat press. Jadi tampilannya lebih menarik ya. Jadi ini kayak kemasan gula pabrikan. Untuk alat pressnya itu nanti saya akan review. Untuk plastiknya plastik biasa, plastik PE biasa. Jadi ini misalnya saya kasih solusi ya. Misalnya ini kita jual ke toko-toko kelontong kecil, ini kemungkinan ini sangat diminati karena posisi kemasannya udah cantik, menarik, dan sudah kedap udara dan nggak mungkin semut bisa masuk. Jadi hitung-hitungannya kalau misalnya kita beli satu goni gula pasir dan kita kemas dengan
plastik PE ini dengan ukuran, biasanya ukurannya itu kilonya seperempat itu banyak diminati toko-toko kelontong. Karena di saya pun sebagian besar toko kelontong di daerah saya mengambil sama saya itu banyak yang di seperempat. Jadi orang itu nggak mau bungkus lagi, jadi tinggal ya udah beli yang seperempat itu misalnya 5 kilo, yang setengah kilo itu 5 kilo, yang sekilo itu 5 kilo gitu orang. Jadi sampai sana mereka tinggal jual aja. Jadi yang seperempat, sekilo, setengah kilo, 1 kilo itu banyak. 1 kilo jarang yang dibeli orang, tapi ada. Tapi yang banyak itu seperempat. Timbangan seperempat itu banyak dicari toko-toko kelontong ya, karena itu timbangan yang harganya ekonomis ya. Jadi untuk ibu-ibu rumah tangga banyak yang mau di timbangan seperempat. Jadi ini bisa kita jadikan tips sebagai produk di toko kita, karena ini lebih simple, disusunnya lebih mudah. Jadi kita tinggal taruh di bawah aja disusun, jadi mereka tinggal mengambil barang ini. Jadi di tempatnya nanti udah ada timbangannya seperempat. Jadi konsumen di toko saya itu biasanya tinggal ngambil, taruh di kasir dan bayar. Sama juga untuk timbangan sekilo, timbangan setengah kilo sama. Jadi semuanya udah ada tempatnya masing-masing. Jadi kalau saya bilang ini sebagai ide usaha, karena berjalannya waktu banyak toko kelontong itu yang malas untuk menimbang lagi. Jadi mereka lebih mau mengambil bungkusan ini di tempat saya dan dijual kembali. Nah, jadi hitung-hitungannya kalau kita misalnya mau jual kembali itu, kita nggak bisa ngambil banyak kali per kilonya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan mau menjual kembali, misalnya 1 kilonya itu rekan-rekan cuman bisa ngambil Rp1.000. Tapi ini catatan untuk dijual kembali ya, dengan catatan Rp1.000 per kilonya, supaya toko kelontong yang lebih kecil itu pun bisa mendapatkan untung. Jadi hitung-hitungannya, misalnya rekan-rekan beli 1 goni, jadi kan 1 goni 50 kilo, dapat misalnya 50 goni, 50 kilo itu dikali Rp1.000. Jadi keuntungannya dalam 1 goni itu rekan-rekan bisa dapat Rp50.000. Itu 1 goni. Jadi kalau misalnya ada 2 goni 1 hari, udah Rp100.000. Ini kalau misalnya rekan-rekan mau jadi di usaha, ini bisa rekan-rekan ecer ke warung-warung kecil. Nah, jadi dalam 1 hari rekan-rekan bisa ngecer ke warung-warung kecil 2 goni, udah bergaji Rp100.000 per hari. Nah, ini makanya saya bilang peluang yang sangat bagus, ataupun ide usaha yang bagus lah ya. Karena produk ini ya dibilang laris manis ya. Jadi untuk cara mengemasnya nanti saya akan buatkan videonya. Tapi untuk ide usahanya ini saya berikan dulu supaya rekan-rekan bisa mengikutinya ataupun menjadi inspirasi untuk kedepannya. Jadi untuk video untuk ide usaha ini mungkin sampai sini dulu. Apabila video ini bermanfaat, boleh di subscribe, boleh di share, boleh di like juga, di komen juga misalnya ada yang mau dipertanyakan. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.